Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk program aplikasi AutoCAD. Di sini kita akan membahas perintah atau fungsi perintah drawing. Saya share screen dulu ya. Saya share screen. Aplikasinya ini sudah saya buka. Oke, udah kelihatan ya. Ini aplikasi AutoCAD 2007. Nah, di sini kita akan membahas tentang perintah membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi ya. Jadi di sini kita akan memulai dengan tool-tool drawing, di mana tool-tool ini nanti yang kita gunakan untuk menggambar. Untuk yang pertama yang kita gunakan dalam proses penggambaran nanti, itu yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu line. Ya, ini tool line. Bisa ketik di komen ini line. Jadi seperti ini, enter. Kita tentukan titiknya. Nah, seperti ini. Ini satu ya. Atau saya skip line, ini ada di tool di sini atau di menu drawing di toolbar drawing ini ya. Nah, ini ada line. Ya. Ini tinggal klik aja, sama tinggal klik titik pusatnya. Mau kemana? Untuk lurus kita klik ortho. Ya. Mau seperti ini ya. Ukurannya berapa? Misalnya kita ke atas. Pengennya 200, enter. Nah, itu udah jadi 200. Ini untuk perintah line. Ya. Untuk menghapus di blok, ini ada perintah erase, perintah modify. Ya. Untuk yang kedua, di sini kita menggunakan polyline. Nah, ini untuk perintah polyline, yaitu membuat garis bersambung. Contoh ini ya. Ini kalau kita klik polyline atau kita komen polyline itu, langsung aja kita pakai tool-tool yang sebelah sini ya. Kita klik line, terus kita klik kanan, arch misalnya. Nah, dia bentuknya semacam ini. Ini enggak saya tentukan ukurannya dulu, agar kita tahu prosesnya dulu ya. Terus kita kembali ke line. Jadi habis arch, contoh ini untuk membuat spy misalnya, line. Terus kita arch lagi ke atas ini. Klik kanan, enter. Oke, seperti ini ya. Ini untuk perintah polyline. Terus untuk perintah yang polygon, contoh ini polygon, kita tentukan sisinya, enter number of sides, ya, itu minimal 4. Jadi kita buat minimal, misalnya 5. Ya. Kita enter, habis kita ketik 5, kita enter, kita tentukan titiknya di sini. Nah, ini ada di dalam atau sir ini di luar. Jadi saya skip dulu. Ini polygon ini ada perintah tadi di dalam dan in ada sir. Jadi kita buat lingkaran dulu. Sebelum ke polygon kita ke circle. Membuat lingkaran, klik circle. Jadi klik circle atau C, enter ya, sama aja. Terus klik di sembarang. Nah, ini kalau langsung kita ketik berarti kita ngetiknya itu radius. Contoh ini. Berarti kalau kita ketik 100, saya enter, berarti dia radius 100. Diameternya berapa? 2 kali R, 200 ya. Contoh ini kalau pengen lihat diameternya, saya klik. Nah, di sini ada tulisannya 200. Oke. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya line, di sini saya buat, nah di sini pengen diameternya bukan radius, kalau tadi keluar dimensionnya diameter, langsung kita ketik D dulu ya, D diameter, enter. Baru pengennya diameter berapa? 200, kita ketik 200, enter. Hasilnya sama ya. Jadi kalau radius tadi setengah dari diameter, kalau diameter full ya sini.
Tapi langkah kerjanya kalau ini klik circle, klik tentukan titiknya, terus keluar klik tentukan titiknya. Nah, ini langsung kita ketik radiusnya berapa yang kita inginkan. Kalau 100, saya ulangi tadi, 100 saya enter langsung, dia jadi 200 untuk diameternya. Oke ya. Nah, ini terus saya masuk lagi ke poligon. Tadi poligon, saya klik poligon, sisinya 5, saya enter. Nah, ini saya pilih spesifikasi of center, klik. Nah, ini di dalam lingkaran, inscribe in circle ya, terus circle plane, subscribe about circle ini ada di luar ya. Kita coba yang di dalam, klik. Nah, tadi ini radiusnya 100, kita ketik 100. Oke, dia ada di dalam. Untuk poligonnya, terus kita klik lagi poligon, tentukan sisinya 5, enter. Nah, titiknya di tengah, kita pilih yang di luar. Oke, kita ketik 100, enter. Nah, bedanya cuma itu, dia ada poligonnya ada di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Oke, terus yang ini retang, ini untuk membuat skim path ya. Untuk retangnya ini membuat skim path, kita klik ya. Nah, seperti ini langsung ditarik, bisa pengennya ukuran berapa gitu ya, langsung kita tarik ini, udah jadi pengen kotak langsung seperti itu, retang ya. Terus spline, nah ini spline ini untuk kita gunakan biasanya untuk benda kerja yang panjang, terus kita potong karena dimensi luas areanya dengan ukuran benda kerja panjang itu tidak bisa, jadi kita pakai spline, kita potong. Contoh ini ya. Nah, auto-nya ini saya matikan. Nah, semacam ini. Enter. Udah, dia spline seperti ini. Misalnya kita pakai modify, misalnya kita copy. Dari sini kita copy ke sini dikit. Nah, biasanya berpotongan seperti ini. Sorry. Ini tadi endpoint-nya. Di endpoint-nya kelihatan. Oke, sip. Enter. Nah, ini untuk perintah memotong biasanya kita blok, kita pakai perintah untuk trim, memotong. Ini kita hapus. Oke. Dan yang ini tidak bisa dihapus. Oke. Seperti ini misalnya perpotongan ya. Lanjut lagi untuk ellipse, enggak usah, ini langsung ke heads ya. Kita ke heads. Contoh ini untuk memberi arsiran. Heads ini. Ini ars ya. Art tadi sama seperti polyline tadi. Oke, kita langsung ke head aja. Klik heads. Nah, ini di sini ada tipenya ya. Kita pilih tipenya yang ANSI ya. Atau langsung nggak usah di sini, misalnya langsung di sini biar bisa tahu jenis arsirannya. Jadi ANSI ISO-nya seperti ini. Ya. Oke, kita biasanya kalau di teknik pemesinan itu pakai yang arsir atau garis belah sebagian, itu pakai garis ini arsir ini seperti ini. Untuk misalnya untuk kartel kita pakai yang C37 ini. Nah, C37 misalnya kita contohnya, nah C37 kita oke. Terus kita pick point ya, mau mana yang mau kita arsir. Oke. Nah, ini garisnya apa? Nggak mau, kita pilih select object aja. Enter. Oke. Seperti ini ya. Kalau tadi fix point itu garisnya nanti mengeluarkannya harus di luar ya. Seperti itu. Ini langkah-langkahnya ya.
Oke, lanjut. Ini tadi heads ya. Ini multi line text untuk memberi teks. Contoh kita ketik. Ya, tinggal klik multi line text, kita ketik misalnya dropship. Seperti ini kita oke. Untuk tingginya, untuk fontnya ya. Oke. Isinya semacam ini. Nah, ini. Ya, dropship untuk memberi tulisan. Sudah, untuk perintah drawingnya nanti kita bahas lagi ya. Terus lanjut ke perintah modify. Di sini ada erase untuk menghapus ya. Misalnya ini diklik, klik, klik semuanya misalnya, atau kita blok semuanya, kita erase ya semuanya. Perintah untuk menghapus. Terus ada perintah untuk memperbanyak, mengcopy ya, modify. Nah, ini kita blok, kita klik kanan, tentukan titiknya ini, mau kita perbanyak semacam ya, untuk mengcopy misalnya. Oke, itu untuk mengcopy. Terus offset, ini untuk menggandakan garis. Offset itu untuk memperbanyak objek ya. Misalnya gini, saya buat line, contoh ini, saya buat semacam ini hidup, ortonya yang saya hidupkan. Oke, saya buat kotak semacam ini misalnya. Terus saya offset, klik offset, misalnya 10, saya enter. Nah, ini kita klik di sini 10. Ini klik misalnya, ini pingulan biasanya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jaraknya. Misalnya offset lagi jaraknya 50. Saya enter. Dari sini 50, dari sini 50, sini 50, ini juga 50. Oke. Semacam ini. Jadi kita menggambarnya mungkin dengan modify bisa lebih cepat, tapi nanti terserah anak-anak ya. Oke, lanjut. Di sini ada array move. Nah, ini untuk array-nya nanti ya. Kalau kita ada membuat lubang banyak atau membuat kotak banyak, nanti kita pakai yang array. Ya, di sini ada spesifikasi untuk row dan kolom. Di sini ada rectangle. Ini untuk yang kotaknya banyak, sejajar seperti ini. Kalau ini polar, jadi seperti lingkaran ini. Jadi kalau ada gambar seperti itu, ya. Ini nanti kita uji coba kalau ada gambar kerjanya dulu. Oke, langsung ke move. Misalnya kita move ini untuk memindahkan ya. Move di sini untuk memindahkan objek gambar atau benda kerja yang kita gambar ya. Misalnya ini, saya blok, saya klik kanan, klik di sini, saya pindah sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Jadi move, di blok, klik kanan, klik objeknya, kita pindah di mana. Oke, ini lurus, misalnya ini urutannya saya matikan, bisa dipindah di mana-mana. Oke, seperti itu. Move, rotate ini untuk memutar, ya, memutar objek gambar. Jadi contoh ini saya blok, saya rotate, klik. Jelas Pak, jelas. Ya, klik di sini, ini diputar. Oke, seperti ini. Untuk memutar berapa derajat yang kita inginkan. Rotate, terus ini skala untuk memperbesar. Jadi skala ini untuk memperbesar. Nah, nanti kita gabungkan sama array, ya. Ini strike, nah ini trim. Trim yang saya uji cobakan tadi, misalnya garis perpotongan. Ini saya blok, kita trim. Garis-garis yang berpotongan bisa kita hapus seperti ini. Ya. Oke, nah ini kenapa nggak bisa? Karena ini nggak ada perpotongan semacam ini. Kanan enter. Oke, ya itu trim. Nanti di gambar kerja nanti lebih jelasnya. Strike ya. Terus di sini ada chamfer. Contoh ini tadi. Ini tadi 10. Saya blok atau langsung chamfer ya.
distance, sini berapa ke sini berapa, misalnya 10 saya enter dan 10 saya enter. Sorry, chamber distance dulu D enter, 10 enter, 10 enter. Jadi tinggal kita klik, maka dia akan chamber otomatis. Jadi satu kali aja settingnya. Chamber di sini juga misalnya. Oke. Nah, di sini chamber. Oke. Terakhir chamber sini. Oke, sudah ya. Ini untuk chamber, untuk fillet ini radius. Ya, radius kita contoh R. Nah, di sini kita kan R karena radiusnya berapa? Misalnya 10. Oke. Kita klik di sini sama di sini. Nah, di sini bentuknya radius itu fillet. Jadi chamber sama fillet. Oke. Sampai sini dulu untuk penjelasan tool-tool membuat dan memodifikasi. Jadi tool drawing sama tool modify ini untuk membuat sama memodifikasi ya. Misalnya kita buat line atau kotak ini ya, segini kita perbesar. Nah, di sini ada tool dimension. Tool dimension, kalau ini dimension linear ya. Lay. Nah, di sini horse, biasanya ini radius, short, diameter, terus angular. Nah, ini baseline sama continuous. Ini yang biasanya kita pakai ya. Kalau kita buat misalnya dimension ini sini semacam ini ukurannya ya. Untuk memberi ukuran ini linear, untuk memberikan ukuran vertikal dan horizontal. Oke. Semacam ini. Untuk diameter misalnya ini tadi radius ya, kita buat misalnya ini 12,5. Berarti kalau radiusnya 12,5, diameternya 25. Oke. Kita klik radius. R-nya keluar 12,5. Kita klik yang diameter biar tahu diameternya. Oke. Diameternya 25. Oke, semacam itu ya. Untuk baseline ini bertingkat, untuk ini continuous, ini untuk paralel untuk seri, ini untuk paralel. Oke. Ini dimension ya. Terus misalnya di sini ada sumbu, kita buat sumbu, klik misalnya seperti ini. Oke, kita mau garis sumbu. Nah, itu garis hidden, garis-garis by layernya, setting layernya ada di sini. Ya, ini garis biasa by layer, kita keluarkan di sini. Continuous. Ya. Kotak dialog semacam ini, apa kelihatan ya? Kotak dialog, kita mau mengeluarkannya ada di sini ya. Ini untuk jenis-jenis garisnya ada di sini. Kalau garis sumbu biasanya kita pakai itu dash dot ya atau center boleh. Ini pakai dash dot yang oke. Nah, semacam ini. Oke. Ini tinggal klik. Sorry, ini saya hapus. Ini saya panjangkan aja. Ya, terus kita klik. Nah, di sini dash dotnya udah keluar. Nah, semacam ini. Ya. Pengen yang lebih kecil. Detailnya ini kita buat lebih kecil misalnya 0,2. Oke, semacam ini ya. Untuk garis sumbu, garis hidden, dan garis yang lain itu ada di sini. Oke, sampai sini dulu, nanti kita proseskan di gambar kerja. Mungkin nanti ada pertanyaan atau saya menerangkannya terlalu cepat, nanti kita bahas ya, tulis di lembar kerja kalian. Sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.